Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Handus Haji Lahmudin SAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam di Indonesia Studi Agama-Agama semester 4. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwit Nofriani, NIM 3082000003 dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang mana berjudul Sejarah Berdirinya Dua Organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita ketahui, beberapa organisasi Islam di Indonesia telah memiliki andil yang cukup besar terhadap proses pengembangan agama Islam, termasuk dalam pembentukan budaya Islam dalam masyarakat luas. Peran tersebut terus berlangsung hingga sekarang kini. Paham-paham Islam di Indonesia merupakan suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembedahan pemahaman, kepercayaan, ataupun agama untuk menjadikan kedepan yang lebih baik. Paham-paham Indonesia, terutama Islam, banyak macamnya, diantaranya yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Antara keduanya memiliki visi misi, cara pandang, dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, mereka tidak bertentangan dengan landasan pokok ataupun syariat agama Islam. Selanjutnya, kita masuk ke bab pembahasan, yaitu 1. Sejarah Organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya mengenai upaya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, sementara secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, visi misi organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandasan Al-Quran dan Ahlussunnah, dimiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab atau disingkat yaitu NU, adalah organisasi Islam yang pernah menjadi partai politik di Indonesia. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta di kisaran tahun 2013 hingga lebih dari 108 juta di tahun 2019. Yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit, serta mengorganisir masyarakat untuk membantu pengentasan kemiskinan. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis. Sesuai dengan mazhab Syafi'i dan kepentingan ekonomi anggotanya, pandangan keagamaan NU dianggap tradisionalis karena menoleransi budaya lokal,
selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, mazhab Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara nas, Al-Quran dan hadis dengan akal, ijma, dan qiyas. Oleh sebab itu, sumber hukum Islam bagi warga Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan Ahlus Sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris. Adapun gagasan kembali ke Hitah NU pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Selanjutnya, perbandingan antara kedua gerakan ormas tersebut. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU ataupun Nahdlatul Ulama dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakan dalam dunia pendidikan. Perbedaan paling mendasar yaitu awal berdirinya NU terbesar di masyarakat pedesaan, sementara Muhammadiyah tersebar di masyarakat perkotaan. Jadi, amalan seperti bacaan sholat dan sebagainya disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. NU lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sedangkan Muhammadiyah menegaskan bahwa kita condong ke satu mazhab dan tidak anti mazhab. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi makalah saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Saya selaku pemakalah hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.